يسمعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Disimpan besok tuh, karena insya Allah besok Kamis hari ziyadah terakhir, nah lengkap tuh ciri-ciri orang-orang yang tidak berkeluh kesah, orang-orang yang beruntung. Ada 8. Yang pertama, walladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang selalu sholatnya dawam. Pertama. Yang kedua, walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya bunda nanti harus hafal nih, supaya jadi orang-orang yang senang benar hidupnya, dunia akhirat. Pertama, sholat. Yang kedua, senang berbagi. Yang ketiga, walladzina hum yusaddiquna biyaumiddin. Yakin akan hari kiamat datang. Yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Rasa takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Menjaga martabat. Kalau usbab masih malu-malu, Allah nggak malu-malu. Jagain tuh kemaluan. Gitu. Jadi kalau pengen mulia, laki-laki perempuan hidupnya tenang tuh jagain. Allah nyebutnya li furujihim. Kalau usbab masih malu-malu, Allah nggak malu nyebutin. Nomor 6, walazina di amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga amanah, jaga janji, itu ciri orang-orang yang dia bakal senang terus. Yang ketujuh, walladzina hum bisyahadatim qaimun. Atas kesaksiannya, sumpahnya, mereka pegang terus dengan kesaksian. Dan besok juga ciri terakhir buat orang-orang yang senantiasa bahagia. Dia nggak pernah berkeluh kesah. Nah sekarang ciri nomor 6 dan nomor 7. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang nomor 6 nih terhadap amanahnya, janjinya, mereka jaga, mereka pelihara. Amanah itu penting. Kalau nggak bisa amanah, nggak ada iman, kata Rasul. Nanti ayah bunda cari sabda Rasulullah. La imana liman la amanatalah. Wala dina liman la ahdalah. Nggak ada iman bagi orang yang nggak punya amanah. Dan nggak ada agama bagi orang yang nggak bisa jaga janji. Dapat tuh dua-duanya. Amanah dan ahad, janji disebut dalam hadis ini. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang nggak amanah. Wala dina liman la ahdalah. Nggak ada agama bagi orang yang nggak punya, nggak bisa nepati janji. Tidak disebut beragama. Keren. Karena agama itu amanah. Ujung surat Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa baina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalal insan. Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka nggak sanggup menerima amanah agama ini. Wa asfaqna minha, dan mereka ketakutan. Langit, bumi, gunung, takut.
wa hamalahal insan. Maka yang megang amanah agama ini adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Tapi kebanyakan manusia itu zaluman, menganiaya diri sendiri, jahulan, bodoh. Dia memikul amanah agama ini yang dahsyat, tapi malah nggak dijalankan. Karenanya orang yang beragama harus amanah. Orang yang taat pada Allah harus amanah. Dan jika agama digabung dengan amanah, lebih hebat daripada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nanti cari di ujung surat Al-Ahzab ya itu. Allah sebut tuh tentang amanah agama yang Allah tawarkan. Dan orang yang amanah ini pasti jaga janjinya, menempati janjinya. Orang amanah beda dengan orang yang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik itu 3. Ayatul munafik salas. Ciri orang munafik 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong mulu. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji salah mulu. Udah niat kagak hadir, ngomongnya insya Allah lagi. Insya Allah, gue datang. Padahal di hatinya dia kagak mau hadir, pakai insya Allah. Ciri kedua dari orang munafik tuh, kalau janji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Ciri yang ketiga, orang munafik, kalau dia diberi amanat, pasti ya. Maka nggak boleh tuh. Ada orang beragama, muslim, mukmin, nggak amanah. Harus ulang tuh tadi. Hadis Rasulullah. La imana liman la amanatalah. Nggak beriman orang yang nggak amanah. Waladina liman la adalah tidak beragama. Orang yang nggak bisa nepati janji. Jangan tertipu pengen dapetin kesempatan sesaat. Karena khianat tuh nggak bakal sama dengan amanah. Sabda Rasulullah yang lain, nanti ayah bunda cari. Ini barangkali jarang terdengar oleh telinga kalian. Hadis ini. Al-amanatu tajlibur rizqo, wal khianatu tajlibul faqro, kata Rasul. Amanat itu, sifat amanah menarik rizki. Sementara sifat khianat menarik fakir, membuat kalian jadi sengsara, susah. Keren benar tuh Rasul definisikan itu. Amanah itu pasti ngedatangin rezeki. Sementara khianat pasti akan membuat hidup kalian miskin, jadi fakir. Jangan dibalik. Meskipun teman sejawat semuanya itu pada korupsi, pada khianat, nggak usah berpikir kepengen. Pasti nanti mereka sengsara kalau mereka khianat korupsi. Tapi meskipun seadanya terbatas, tapi kita amanah, nanti rezeki itu datang. Jadi orang baik, orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Nanti orang bakal cerita tuh. Kalau mau kerjasama sama si Fulan aja tuh, si Fulana aja. Dia orang baik. Itu yang disebut dengan reputasi, ya Bunda.
Kayak Bunda nanti bakal tahu di kalangan orang-orang yang amanah. Apalagi di kalangan bankir. Mereka tuh kalau mau ngasih kredit, biasanya harus ada kolateral, jaminan, kalau nggak kenal. Tapi kalau reputasinya bagus, pinjam bagus segala macam, nanti tingkatan yang paling tinggi itu adalah jaminan nama, reputasi. Bahkan kalau udah minjem berkali-kali selalu bagus, nggak usah pakai kolateral, nggak usah pakai jaminan, dikasih. Tapi jangan diulang ya, jangan pakai bank, riba, nanti diperangi sama Allah. Yang Uspo pengen sampaikan adalah personal guarantee. Jadi kalau nama baik, reputasi itu hadir karena amanah. Kawan saya nelfon dari Singapura. Ini ada orang Malaysia mau kenal. Kata seorang sahabat kemarin baru hari Senin cerita. Sahabatnya yang orang Malaysia ini, nah punya lagi teman orang Filipina. Dan orang Filipina itu mau buka bisnis di Jakarta. Nggak tahu siapa-siapa. Dia kenalnya sama orang Singapura, sama orang Malaysia yang nggak tahu. Malaysianya juga ngasih rekomendasi lagi kepada orang yang dia lebih nggak tahu. Namanya James dari Filipina. Mau bikin perusahaan di Indonesia, belum ketemu partner. Masa ditunjuk saya Usbok, kata. Dan Masya Allah, saya bilang, itu namanya reputasi. Itu namanya orang baik. Karena kebaikan kita membuat si dia nyaman, dia cerita lagi ke temannya. Temannya cerita lagi ke temannya. Padahal dua lapis nggak kenal. Apalagi kalau lapisannya terbanyak, banyak. Sampai nggak usah disebut nanti. Kalau kita udah dikenal dengan orang baik, nggak usah disuruh. Ishadu annahu min ahlil khair. Nah, kalau mati itu begitu. Saksikan, dia orang baik gak? Gitu. Dan pada ngomong, hair, gitu. Nggak perlu. Nggak perlu disuruh-suruh, nanti orang bakal bersaksi. Kalau kita orang amanah, kita orang baik, juga nepati janji, nah, ntar orang semuanya bersaksi. Karena itu, pantas nggak seorang muslim itu berbohong? Kata Rasulullah, tidak pantas muslim itu berbohong. Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil dikenal dengan Al-Amin di kampung. Orang yang jaga amanah. Makin besar ditambah-tambah tuh gelarin sama orang. Sodikul wa'dil amin. Sodikul wa'di, orang yang menepati janji al-amin, yang amanah. Jadi ayah bunda berlatih diri untuk jagain amanah. Berlatih diri untuk jagain janji. Dari yang kecil sampai yang besar. Latihan. Jaga amanah, jaga janji. Dan kayaknya sulit, kayaknya banyak banget godaan karena yang di depan mata nih lebih enak gitu. Enggak, jagain tuh reputasi yang disebut amanah. Pantes kalau yang amanah itu, orang yang amanah itu bisa ngalahin langit, bumi, gunung, kata Allah. Dan latihan jagain amanah pada Allah tuh sholat 5 waktu. Bisa tepat waktu, bisa berjamaah, itu latihan. Bisa bangun malam, bahkan kadang-kadang udah ngalahin wakernya di set jam 3, setengah 2 udah bangun.
Dan nah itu latihan terus latihan. Dan amanah itu setara dengan iman karena yakin nggak bisa kelihatan. Kalau iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman sama Rasulullah, kan sekarang semuanya kita imani, nggak kelihatan. Sama, pantas kata Rasulullah, la iman liman la amanatalah. Nggak beriman orang yang nggak punya amanah. Maknanya amanah tuh boleh jadi nggak kelihatan sekarang, kelihatannya nanti sekian tahun lagi, belasan tahun lagi, puluhan tahun lagi. Kalau kita orangnya amanah, profesional, orang meng-hire kita nggak kenal aja orang percaya. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Dan kalau bersaksi, dia jalanin, pegang teguh. Jangan sampai seperti kebanyakan orang sekarang, bersumpah atas nama Al-Quran. Ketika diangkat sumpahnya, sumpah setianya, Quran aja jarang dibaca, dia bersumpah dengan Al-Quran. Lebih gilanya lagi ada berpidato memberantas korupsi, ketangkep sama urusan korupsi. Gitu. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Jadi dengan kesaksian-kesaksian mereka, mereka berpegang teguh. Sumpah setia berpegang teguh. Dan semua ini berat nih ayah bunda. Tapi kalau dia berpegang teguh sama sumpahnya, terus sampai selesai amanahnya, dia sukses, maka bakal disebut orang. Nggak penting juga sih disebut sama orang. Yang penting disebut-sebut sama Allah. Jadi kebanggaan. Ayah bunda nanti cari dalam surat As-Saffat. Ada kalimat diulang-ulang sama Allah. Buat beberapa orang-orang mulia. Innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mu'minin. Ada kalimat tuh. Dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kalimat itu disebut sama Allah buat siapa? Buat Ibrahim. Buat Nuh. Kalimat itu disebut sama Allah buat Ishak, Yakub, Zulkifli, Ismail, Yasa, innahu min ibadina mu'minin. Ini baru hamba yang beriman. Itu kalau yang muji Allah tuh dahsyat. Ngapain Mas Bob ngangkat kalimat innahu min ibadinal mu'minin dalam surah As-Saffat? Nanti ayah bunda cari itu. Buat mereka-mereka yang hebat-hebat, Allah muji, ini dia nih, hamba yang beriman. Karena semua itu perjuangan mereka nggak ada yang pendek, nggak ada yang gampang, nggak ada yang sederhana. Urusannya ruwet, ruwet, ruwet aja. Jadi kadang-kadang harus mengorbankan keluarga, harus mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta, mengorbankan segala-gala. Tapi amanah yang dikasih sama Allah buat mereka itu amanah yang top banget, yang paling susah, yang kebanyakan orang nggak sanggup. Amanah apa? Amanah agama. Tapi mereka bersumpah setia. Tuh, walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Sumpah setia pengen nerusin tugas mereka. Ingat ya, ayah bunda kan baru belajar surat Nuh. Nabi Nuh bilang, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Alam yazidhu du'ai illa firara. Ya Allah, aku dakwani pagi, petang, siang, malam. 900 tahunan ya Allah.
Jadi panjang banget, ya bunda. Tapi mereka sudah ambil sumpah setia, mau dicaci, mau dihina, mau diusir, mau apapun yang terjadi, imun mereka berpegang teguh. Terusin. Tapi setara nggak sih? Sebab perjuangan itu sama hasil? Jawabannya lebih dari sekedar setara. 950 tahun dakwah tuh ya bunda, lama nggak? Lama banget. Tapi Nuh alaihissalam udah meninggal ribuan tahun, berlipat-lipat dari perjuangan. Tapi Masya Allah, setiap hari masih ada yang nyebut nama Nuh kalau baca Al-Quran. Setiap hari banyak anak-anak yang mempelajari kisah perjuangan Nuh. Setiap hari terus disebut-sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama indah Nuh fil akhirin buat generasi-generasi berikutnya. Jadi itu yang disebut keabadian tuh. Ya bunda. Itu juga dilakukan oleh Ibrahim. Dilakukan Musa dan Harun. Dilakukan oleh Daud. Dilakukan oleh Sulaiman. Dilakukan oleh Ibrahim. Kemudian Ishak, Yakub. Dilakukan oleh Ismail, Zulkifli, dan Yasa. Dilakukan oleh banyak para nabi. Dan mereka ngambil sumpah setia yang terus mereka kerjakan. Nah, tapi keprihatinan tuh ya bunda, kesulitan itu, Bapak kasih tahu, ngejalaninnya kayaknya perih. Tapi kalau udah lewat, indah. Terus bawa ulang nih kalimatnya. Keprihatinan itu dalam perjuangan kayaknya perih. Kalau kita ngejalanin, tapi kalau udah lewat aja, indah. Ayah, ingat nggak dulu kita makan nggak punya apa-apa? Ngomong ke suaminya. Tapi Masya Allah ya, sekarang Allah kasih segala-galanya. Waktu ngejalaninnya dulu, perih banget. Begitu lewat, Masya Allah, indah. Itu. Maka kalau ada ngelihat anak ngeluh, susahnya kuliah, wah, mamanya sama papanya, abinya mau Umi cerita. Dulu waktu Umi kuliah, asik. Karena udah lewat itu. Tapi kalau ngejalaninnya, perih. Begitu sudah ngelewatin, indah. Karena itu ya bunda, nggak usah berkeluh kesah kalau lagi dikasih sama Allah. Ngejalanin yang kayak gitu-gitu. Apaan lagi nih Israel sama Iran perang, jadi mahal nih tempe. Gitu. Nggak usah ngeluh. Ini semua kejadian yang dikasih sama Allah tuh semuanya lagi Allah ajak niti naik terus. Termasuk orang berkeluh kesah nggak usah. Bagusnya mah tetap sholat. Bagusnya kalau masih ada rezeki suka berbagi. Bagusnya mikirin hari kiamat. Nah, 8 sifat ini jagain sama ayah bunda. Insya Allah hidup nggak pakai lagi keluh kesah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Sehat Usbol. selalu sehat. Ustaz, Sehat Jazakallah selalu. khair. khair Usbob. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, semoga kita dengan belajar setiap hari, jadi kita jadi makin tahu apa-apa aja yang Allah inginkan dari kita, agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Amin. Namanya Allah, kalau melihat namanya para nabi dan rasul itu ada di dalam Al-Quran, luar biasa. Pengen banget kita menjadi bagian dari itu. Dan itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah. Dan caranya nanti jagain
yang harus kita jaga. Mudah-mudahan 7 yang udah kita pelajari ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, jadi hambanya Allah. Yuk, Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. ayat barusan ditambahkan ayat 32 dan ayat 30. Yuk, ta'awuz, basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bi amanatihim wa